Kami Desa Curasawo menolak keras tambang ilegal yang Ratusan warga Desa Curasawo Kecamatan Gending menutup akses jalan pertambangan tanah uruk galian C milik PT Wira Bangun Arta dan meminta pihak penambang untuk memperbaiki kinerja kegiatan tambangnya di Gunung Bentar. Beberapa hal yang menjadi sorotan warga adalah ketika musim hujan banyak tanah yang terbawa ban roda truk yang bermuatan tanah uruk terbawa sampai ke jalan dan menerbangkan banyak debu yang mengganggu pemakai jalan umum. Juga terkait Corporate Social Responsibility CSR PT Wira Bangun Arta yang tidak jelas dan memutuskan sepihak. Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Haji Akbar Bustomi mantan Kepala Desa Curasawo menyampaikan jika akses jalan yang digunakan oleh truk adalah jalan Desa Curasawo dan juga dipergunakan oleh warga. Penambangan ini tidak memperhatikan lingkungan, setelah keluar dari areal pertambangan banyak tanah yang terbawa, sehingga kalau siang debu banyak mengganggu pengendara jalan umum dan mengotori rumah warga, jelasnya. Warga juga menandatangani surat pernyataan warga Desa Curasawo, yang menyatakan menolak keras dengan adanya aktivitas penambangan di gunung area Gunung Bentar, karena merusak makam keramat dan cagar budaya di wilayah tersebut. Demo warga ini juga didampingi oleh LSM Gemas, LSM Macan Kumbang, Ormas PP dan LSM Pascal, yang menyampaikan telah dihubungi oleh warga untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya terkait adanya penambangan di Desa Curasawo. Diduga pula aktivitas pertambangan ini izinnya belum lengkap, izinnya masih WIUP saja itu belum cukup untuk bisa menambang. Andaikan pun ada di sini pihak desa belum pernah dilibatkan dan diberitahu fisik daripada izinnya, ungkap Santo yang mengaku dari Ormas PP. Penambangan ini harus memperhatikan AMDAL dan jangan mengabaikan warga yang terdampak, katanya lagi. Pihak Kecamatan Gending dan dari Polsek Gending hadir memantau aksi warga. Pihak penambang melalui Dedi memberikan tanggapannya bahwa telah menjalankan sesuai prosedur dan plotnya telah sesuai dengan yang disampaikan dari Al Lantamal. Untuk masalah keterlibatan dengan desa Dedi menyampaikan tidak tahu prosesnya. Warga yang mendengar pernyataan Dedi merasa tidak puas karena tidak menyelesaikan tuntutan masyarakat. Dan kesepakatan bersama sementara adalah menghentikan kegiatan aktivitas penambangan dengan memberikan jalan kepada 8 dump truk yang terlanjur telah diisi. Wahyu Bratapos Media mengabarkan. Oke, Pak, ini ada kegiatan apa kok banyak warga ini, Pak? Ini ada undangan dari masyarakat Curasawo karena di sini ada tambang yang diduga ilegal. Terus terkait jalan ini pihak penambang ini tidak memperhatikan warga. Tanah yang ikut ke ban dump truk ini tidak dibersihkan dan polusi debunya sangat mengganggu masyarakat sekitar. Ada hal lain lagi mungkin, Pak? Ini terkait lainnya si PT Wira Bangun Arta ini juga menambang di luar titik koordinat yang diizinkan. Izinnya kan Sekarkari sama Taman Sari. Nah, ini yang ditambang ini masuk Desa Curasawo. Itu kita sebagai LSM juga keberatan terkait itu. Ya, dengan Bapak siapa dari LSM? Saya Sulaiman, Ketua LSM Pascal. Ya, Mungkin menambahkan ini. Saya menambahkan, jadi adanya dugaan tambang ilegal ya dilakukan oleh pemkot ini menarik perhatian masyarakat, khususnya masyarakat Curasawo, sehingga masyarakat Curasawo kemudian datang ke sini tentunya untuk mengklarifikasi aja bukan dari yang menambang, karena di sini diduga penambang ilegal. Kemudian transportasi dump truk besar yang dipakai ini juga berdampak mengakibatkan adanya polusi, kemudian adanya tanah-tanah yang terbawa ini berserakan, sehingga dalam hal ini untuk diluruskan. Kemudian akses jalannya juga ini nanti melewati 4 desa, yaitu Curasawo, Pajurangan, dan tambah lagi Gending, kemudian Sebau dan Kending. Nah ini juga nanti berdampak ke sana. Makanya kami selaku fungsi kontrol meluruskan ini, mengklarifikasi sehingga yang terkait dalam hal ini harus datang dan kita bisa untuk berkomunikasi. Itu dari saya. Pak Haji kemarin, sudah menyalahi aturan betul, Pak. Jadi kolam di Iya, kayak Papua. Obuin aja. Iya, Mas. Obuin aja. Ya, tak tulis nanti dilarang bunuh diri di sini ya. Iya.
Setelah kita sampaikan. Ya. Oke. Telepon aja. Karena tidak ada respon. Pak Santo, tadi ya Pak, masalah tanah negara tadi Pak, bisa dijelaskan Pak? Iya, terkait ini kan tanah negara Pak. Sudah jelas di aturan dan undang-undang itu, tanah negara itu tidak bisa dikomersilkan. Saya sebagai ormas PP di sini cuma mendampingi warga saya. Yang kebetulan Gending ini banyak anggota kami, termasuk masyarakat di situ. Saya juga menjaga kondisifnya di desa Gending ini. Karena takut problema ini, takut ada yang menggoreng-goreng Mas. Ya kan, digoreng sampai akhirnya warga jadi anarkis. Itu yang saya tidak inginkan. Makanya saya mohon ke Bapak yang dari kecamatan, kita mau duduk bersama, mau klarifikasi terkait dengan pemilik tambang. Itu tujuan kami. Nah, terkait ini kan sudah kita lihat bersama bahwa dampak dari pertambangan ini sangat-sangat betul merugikan warga setempat, terutama debu, nyapu itu Pak. Akses jalan nasional. Akses jalan pantura nasional ini juga kotor. Dan maksud saya itu kalaulah ini betul-betul sudah berizin sesuai dengan aturan pemerintah, mohon ditata amdalnya Pak. Ya kan? Karena tugas seorang penambang itu kan yang terpenting kan kewajibannya dua Pak. Yang pertama adalah kompensasi, yang kedua adalah jaminan reklamasi, jamrek itu tadi. Makanya yang harus dikeluarkan pertama adalah kompensasi warga itu terkait dampak lingkungan. Saja dari saya, mungkin ada tambahan dari izin tambang. Karena kalau sudah UIUP oke, itu adalah nanti diatur pajaknya nanti. Itu 1 tahun berapa pajaknya kan di situ Pak. Kalau hanya UIUP langsung bisa nambang, wah itu bukan Pak. Itu adalah proses awal UIUP itu. Itu begitu Pak. Setelah ini UIUP OP keluar, CSR-nya, ya kan, corporate social responsibility-nya seperti apa kan gitu, ya kan, ke masyarakat, kompensasinya begitu, diatur semua itu Pak. Kalau seperti ini, aduh kan, kacau negara hukum kita ini Pak, ya, kan begitu. Sedangkan masyarakat kecil saja punya tanah untuk dijual untuk galian itu prosesnya panjang Pak. Izinnya panjang, apalagi sekarang sudah ada PSN, proyek strategis nasional ini dibantu oleh pemerintah untuk mempercepat, yaitu SIPP itu tadi, ya kan, gitu Pak. Anggota Pancasila. Saya juga mendampingi. Takut masalah ini digoreng-goreng sehingga anarkis. Saya juga tidak mau seperti itu Mas. Makanya saya turun ke sini. Ayolah kita duduk bersama. Tidak ada masalah yang tak selesai. Masalah dengan bukannya sini, dengan tokoh perwakilan tokoh masyarakat sini dan teman-teman dari media yang enak ya. Monggo jadwalnya kita atur, kebetulan beliaunya dari kantornya. Ya, tadi saya sudah konfirmasi dengan juragannya langsung Mas, ke teman saya ini. Kalau untuk juragannya mungkin nunggu. Kita tidak bisa janjikan beliaunya datangnya kapan. Tapi kalau proyek manajernya sudah berjalan, ya. Mungkin mau ngobrol dulu dengan proyek manajer. Kami mendesak Pak BC Bupati, kami mendesak Kasatpol PP, karena masalah perizinan Pak. Ya, produk hukum yang tertinggi di daerah kan Perda yang diamankan oleh Satpol PP, kan gitu Mas. Tapi takut mendesak, takut keluar berita acara, ditandatangan BPNS kan ribut panjenengan mau kerja kan gitu Pak. Iya. Ya, jadi monggo ya apa enaknya. Karena saya juga pelaku tambang Mas, ya kan? Saya pelaku tambang mineral, saya bukan di sini, di luar Jawa. Makanya saya tahu betul aturan ini Mas. Gitu. Terus yang bisa mematuhi siapa Mas? Proyek manajernya Pak, Sekarang di mana Pak? sudah berjalan kemari. Kan mesnya di Kraksan. Nunggu itu aja ya. Nah iya, Kalau makanya kan Tahu di mana Pak? masih di Sidoarjo. perwakilannya Pak Win ada? Kalau sementara yang ada di tambangan saya Ya. sama Mas Gade. Ya. Nah ini makanya saya ketemukan sama Bapak. Oh, itu yang di Brand, Pak Dedi itu yang di Brand. Bukan Pak, itu perwakilannya kita. SBB. Bukan, itu proyek manajernya Wira. Bukan dari Turun Berantas. ke sini dulu, nanti mediasi di kantor nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Ke sini dulu Ini ya. nanti perjalanan Iya, ke sini ya, sudah. nggak apa-apa. Dengan catatan ya, selama ini belum ada solusi, ya ada titik temunya. Jadi kegiatan ini harus off dulu. Tapi kan Ya. saya tinggal ketemu sama Disampaikan Mas ke Bandi. truk ASEAN kan yang sudah ini, biar seluruh Saya juga paham Mas. Saya juga nyewakan rental tronton kok. Saya di Timur.
Ya kan? Saya juga mikir supir-supir ini. Jadi selaku panjangan dari pihak penambang, monggo cepat diselesaikan ini. Berapa kerugiannya armada ini sehari? Wong saya pelaku, saya juga ngedrop 15 armada tuh ke timur. Ronton. Sampai ngerti dewe dek. Ini udah anak perhatian nih kan. Sampai kok sudah tahu sendiri. Takutnya begini loh, saya kemarin kan saya ada selentingan bahasa juga, kan masyarakat mau lempar ke apa batu kan, nah itu dan saya tidak inginkan dengan Pak Haji, gitu mas. Nyatanya secara fakta ya, ini kan sampai lihat sendiri. Apa lumpur-lumpur di ini kan akses nasional. Masa datang perhatikan misalnya bagi permukaan apa ya apa gitu. Ini ada mengganggu akses jalan nasional. Ini kalau hujan dipastikan sudah banyak sepeda motor jatuh, itu apa segala macam. Kalau gini berdebu. Iya. Ini yang kembali hujan, Pak kena panas, Panasnya baru keluar ke warga. Jelas Wira ini sudah tidak memperhatikan lingkungan. Saya lihat sendiri di lokasi akses jalan nasional. Itu material yang dibawa tronton itu keluarnya lumpur-lumpur semua. Ini masih siang. Kalau siang itu jelas sudah, kalau tidak ada hujan ya keluarga. Kalau biasanya kan kita nanti kita ada yang bersihin Pak. Kita pasti panggil orang suruh bersih. Buktinya itu nggak ada dibersihkan kok. Dari kan kegiatan hanya ini saja Pak. Sudah berapa kali? Kalau kemarin kan kita off Pak. Kita libur Pak. Hujan yang sebelumnya. Iya, kita kan pasti panggil orang. Saya sering bayar orang kok buat. Ada di jalan akses nasional. Satu ya. Yang kedua mengenai CSR ya. Ini secara sepihak gitu, yang ditentukan kebijakannya di secara sepihak sehingga jelas-jelas kami keberatan. Aja secara sepihaknya gimana Pak? Waktu diputuskan ya, itu CSR-nya kan waktu itu sudah 5.000 Pak, untuk dikeluarkan di desa. Nah ini setelah adanya komplain dari Sekarkari, kemudian Taman Sari, akhirnya dibagi itu dari 5.000 ditambah 1.000 dibagi 3 desa, jadi 2.000-an. Nah dari situ kami keberatan juga. Terus yang kedua, ada 2 titik penambangan di sini ya. Yang satu masuk di desa Timansari dan Sekarkari Curaçao ini gabung Pak. Ya, di situ. Yang satunya ini ada di titik Curaçao yang itu tidak ada SIPB-nya. Kalau ada kan dari desa mesti ada rujukannya dari permohonannya. Kemudian kalau ada semua. Bisa minta tolong saya buktikan dokumennya. Yang inilah yang sudah ini. Ya, itu prosesnya gimana sehingga kalau di Taman Sari Sekarkari itu waktu pengajuan SIPB itu ada tanda tangan kepala desa. Nah yang Curaçao kok tidak ada gitu. Masa tembak di atas kuda mas? Gitu. Karena proses SIPB itu kan awalnya kan dari pemetaan namanya, kan desa harus tahu, Iya. karena menyangkut dari. Karena gini Pak, kalau ini tanah desa, ya oke lah, kita pasti prosesnya dari awal ke desa. Ini kan tanahnya Angkatan Laut. Makanya kan itu semuanya kan sudah dikondisikan sama Angkatan Laut. Tapi kan kita kan tinggal mengurus. Nah, itu kok salah panjenengan mas. Ini tanahnya warga kan ya? Iya. Bukan tanah Angkatan Laut Mas. Saya tanya sekarang mas. Ini plotnya Itu Angkatan Laut. klaimnya Pak. Saya tanya. Kalau duduk Bisakah tanah negara itu dikomersilkan mas? Kalau itu kita nggak menyangkut ke situ. Cuman memang kan sekarang begini aja mas, kalau kita berdiplomasi tentang aturan dan mekanisme, tidak ada selesainya ini, ya kan? Walaupun ini sudah ber-SIPB, tugas penambang itu kan ada 2 mas, kompensasi dan jamrek. Kalau panjangan kompensasi yang tidak dilakukan, warga ngeluruk tiap hari apa sampean bisa kerja. Nah, tujuan saya mas, saya ini ingin mendampingi teman-teman yang kebetulan banyak anggota PP saya di sini. Saya tidak mau anarkis, karena saya putra daerah, ya kan? Saya ingin menjaga kondusifnya Probolinggo ke depan ini, termasuk panjangan kerja, masyarakat tolong diperhatikan, kan dia itu kuncinya mas. Jadi kita ini tujuannya
bersama ini ada dari Kapolsek, dari Pak Camat, monggo atur, ya kan gimana? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, Mas. Iya. Ya, kalau kita kekeh tergantung aturan, Mas, tidak ada jalan keluarnya. Iya, oke lah. Berarti kan tuntutannya kan tadi itu kan, yang CSR itu. Ya. Kalau CSR, jujur saya nggak bisa mutusin. Kalau masalah nominal CSR, karena itu kan itu wewenangnya dari kantor. Tapi nanti saya laporkan ke kantor. Dan aneh lagi pernyataan Pak Win ini ya mengatakan bahwa terkait dengan CSR ini melibatkan AL, kan itu di luar kewenangannya. Bukan. Jadi Mestinya itu untuk mungkin masalah itu gini Pak, mungkin dulu ini itu, ada WA-nya saya kirim ke sana. ya WA-nya. kalau dulu mungkin kita kan dikoordinasi sama Pak Eko Lira. Dulu saya CSR-nya Sekarang kan, ternyata kan ada masalah waktu itu yang Pak Haji. sekarang demo malah itu kan. nyebut Pak Eko lagi Pak Winnya. Gitu loh. Nah, Kan nanti- ini di mana yang benar itu di mana? Sekarang nyebut-nyebut Pak Eko lagi. Coba sampai tanyakan ke Pak Eko. Seperti itu. Jadi memang bukan Atau sekali gini saja, dua Mas, kali. harapan kami ini kan sekedar sulang pendapat. Sebelum ini real semua jangan buka dulu lah, ya kan? sebenarnya Kalau panjenengan tidak bisa memutuskan, Iya. iya, ya kan? kalau saya kan bisa lapor nanti Pak Eko. Iya. Nanti kan tinggal dari Pak Win kan. Nggak bisa Pak Telepon. Win, nggak gitu Pak orangnya Pak. Saya sudah sekali Pak dua Haji. kali sudah ketemu seperti itu terus. Nggak ada komitmen. Nah, ini kalau tidak diselesaikan Maksud saya, secepatnya, Mas. kalau Kasihan memang- armada ini kan. Kalau memang itu ada solusinya, kita buat hitam di atas putih, ada pernyataan Ya. secara tertulis gitu. Saya laporkan Kalau hari ini belum itu ya, Ya. yang masalah CSR ya nanti saya sampaikan. Ada tambahan lagi tuh Mas. Lah, yang ini Memperjelas masalah perizinannya tadi itu. Sampai kan janji mau menunjukkan. Oh iya. Nanti untuk kepastian aja. Kemudian yang kedua, masyarakat ini diperhatikan. Tuntutan masyarakat katanya hanya itu. Kalaupun ini belum selesai, duduk bareng di kecamatan tidak apa-apa. Ya, cuma kalau duduk bareng juga kan saya Nggak bisa mutusin. Saya harus lapor ke kantor dulu. Minimal ada komunikasi baik pun kita dengar tidak apa-apa. Nah, iya, makanya kan ini saya laporkan dulu, Paling kan karena kan Pak Win kan sudah ada nomornya Pak Jabar, nantinya kan Ya, beliau sampai yang hubungi selesai. langsung. Selesai sudah ada kesepakatan dengan unsur pimpinan kecamatan gitu. Ya kan? Kan gitu, Pak. Ada tertera hitam di atas putih, sudah jalan. Dan yang pertama itu Pak, cara pengambilan deposit itu lah, Mas. Adanya masalah ini, bagaimana tanggapan dari PT Wira, Pak? Ya, kalau tanggapannya ya selama ini sih kita sudah diusulkan dari kantor, kita penuhi semua masalah CSR. Mungkin kan karena ini ada permasalahan di nominal ya. Iya. Jadi mungkin ya nanti saya sampaikan lagi ke kantor. Itu Pak. Kita selalu penuhi itu tuntutan kayak jalan, kita juga pakai orang harian bersihkan. Itu Pak. Nah, terus untuk permasalahan perizinan, Pak, Kalau perizinan, menurut mereka itu hanya WIUP saja adanya. Jadi Oh, enggak. SPPB-nya belum ada, katanya seperti itu. Saya Ada, kurang ada. paham. Jadi penjelasan dari Wira bagaimana, Pak? Ada, kalau saya kerja itu dulu sebelum bekerja itu sudah dicek semua datanya. Di plot juga, plotnya juga kita nggak ngeplot sendiri, kita dari yang bersangkutan, yang berwenang, yaitu dari AL, Lantamal, itu plotnya sudah ada semua. Ada di WIUP-nya, di SIPB-nya ada semua. Berarti di SPPB itu tidak melibatkan desa sama sekali, Pak? Gitu? Kalau prosesnya saya kurang monitor karena saya datang ke sini saya sudah ada SIPB. Seperti itu, Pak. Jadi karena saya di sini tim lapangan, jadi kalau untuk urusan prosesnya itu saya kurang monitor. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Dedi, Pak. Pak Dedi. Baik, Pak Dedi, terima kasih. Gitu.